All right, everyone. In this video, I'm going to continue my explanation about reinforcement and punishment. Let me review what I have explained to you last week. So basically, reinforcement's goal is to increase behavior. It's usually desired or good behavior, while the goal of punishment is to decrease behavior. In this case, is undesired or bad behavior. All right, and each of them have two forms, positive and negative. But let me remind you again that the positive here is not about the effect. Negative is also not about the effect, but about the form. Okay, in positive reinforcement, something is given after a good behavior. That's why it's called a reward. Reward is a gift, yeah, a gift or a prize given to the students after they show a good behavior. And there are two parts, tangible and intangible. And then negative reinforcement is it's usually promised before they do a good behavior. But in this case, the negative reinforcement is something that the students will not have to do when they show a good performance or a good behavior. I will get to the examples later. And then punishment. Positive punishment is consequences given to the students when they do bad things. Given, so they are given something. It's usually consequences. While negative punishment is punishment in the form of taking something away from the student. Let's see the examples. Right. So last week you have done this. After watching this video, I need you to check whether the examples that you and your group made last week were correct or not. Right. Positive reinforcement. This is one of the easiest one to explain, ya. Tangible rewards. Contohnya permen, nilai, bintang, dan seterusnya. While intangible rewards is something yang tidak ada wujudnya. Tidak bisa dimakan, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa dibawa pulang, begitu ya. That's why it's in the form of compliments or applause, atau pelukan, senyuman, thumbs up, high five. Itu kan tidak bisa dibawa pulang ya. It's called intangible rewards. Tidak ada wujudnya. Nah, some people are confused about scores. Skor kan tidak ada wujudnya, Miss. Loh, tapi kan bisa dibawa pulang, ada angkanya, kelihatan, bisa tercatat di buku. Jadi meskipun tidak berwujud 3 dimensi, scores are still tangible rewards because you can change it. Seperti itu. Nah, stars or smiley itu biasanya digunakan oleh guru-guru yang learners. Jadi untuk yang berprestasi atau untuk yang bisa menjawab pertanyaan, nanti dapat bintang. Nah, you have to be careful here. Biasanya kan ada guru yang punya papan seperti kamu nonton SpongeBob ya, yang sekolah mengemudi itu, dia kan punya bintang paling banyak di antara teman-teman sekelasnya. Nah, tapi bintangnya itu ada di papan. Ada di papan, jadi everyone can see who got the fewest and the most stars. I hope you will not do this when you become a teacher. Don't do this. Don't show off everyone's achievement of stars. Kenapa? Karena untuk yang dapat bintang sedikit itu tidak akan memotivasi, yang ada malah bikin malu. Dan untuk yang dapat bintang banyak, mereka bisa jadi sombong atau malah jadi tidak disukai oleh teman-temannya. Karena
dapat bintangnya banyak lalu dianggap pick me karena sering jawab seperti itu ya. So if you want to give them stars atau smiley bentuknya stiker seperti itu, keep it for the student self. Jadi bisa ditaruh di buku aja yang bisa lihat cuma kamu dan anak itu. Jangan semua orang di kelas bisa melihatnya. Oke? So tidak perlu dipasang di dinding. Surveys and what is it? Researchers membuktikan lebih banyak orang yang tidak suka ketika bintang-bintang yang mereka peroleh itu dipasang di dinding. Jadi lebih baik, it's a good thing ya, ngasih bintang, stiker bentuk bintang atau uh, stiker smiley, tapi jangan di showcase di dinding, jangan dipamerin. Let them keep it somewhere in the book atau di mana. Seperti itu. Okay, that's positive reinforcement. Nah, negative reinforcement. Jadi kalau negative reinforcement itu gini, you want the students to do something, tapi supaya mereka benar-benar melakukan sesuatu itu, sebelumnya kamu menjanjikan sesuatu, menjanjikannya dalam bentuk mereka jadi tidak perlu melakukan sesuatu kalau berhasil. Contohnya gini, yang nilai kuisnya dapat 100 tidak perlu mengerjakan PR. Nah, itu tidak perlu mengerjakan PR. That's the negative reinforcer. That's the negative reinforcement. Lalu goalnya apa? Supaya mereka berusaha untuk dapat nilai 100 dalam kuis. Begitu. Nah, kalau di contoh ini, as you know, when dealing with young learners, they are easily distracted, they have short attention span. Jadi kadang-kadang ketika waktu pembelajaran bahasa Inggris itu habis, mereka belum selesai mengerjakan tugas atau latihannya. Jadi, akhirnya kamu mengumumkan seperti ini. Yang ketika jam istirahat belum selesai, tidak boleh istirahat. Harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan. Yang boleh istirahat hanya yang sudah selesai. Gitu. Ya. Jadi, mereka kan tidak ingin diam di kelas, makanya mereka akan berusaha untuk menyelesaikan supaya tidak diam di kelas ketika istirahat. Seperti itu. Jadi, negative reinforcement itu bentuknya biasanya sesuatu yang ingin mereka hindari. Seperti tadi, mereka ingin menghindari mengerjakan PR. Makanya berusaha supaya dapat nilai 100 dalam kuisnya. Contoh yang kedua juga, ya itu tadi, homework itu ya. Tapi di sini bukan dapat nilai 100, tapi bermain bersama ketika istirahat. Kalau mereka bisa main bareng, kalau mereka bisa tidak bertengkar, nanti tidak ada PR. Seperti itu. Jadi PR itu sesuatu yang ingin mereka hindari, negative reinforcer-nya. Kalau mereka bisa showing good behavior, jadi mereka tidak perlu mengerjakan PR. Nah, biasanya memang negative reinforcement ini dijanjikan di awal ya, dijanjikan sebelumnya supaya mereka tahu bahwa ada yang harus mereka capai. Tapi kalau ini bukan negative reinforcer, misalnya gini, yang dapat nilai 100 dalam kuis nanti dapat permen. Itu bukan negative reinforcer. Karena efek dari mereka mendapat nilai 100 itu hadiah. Nah, hadiah itu masuknya positive reinforcement. Kalau efeknya jadi tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak mereka suka, itu baru negative reinforcement. Right? I hope you understand it. Now, let's go to punishment. There are two, masih sama, positive and negative punishment. Positive punishment means you give something to the student as the consequences. Ya, misalnya karena ada anak yang ngomong jorok, mulutnya dipukul. Nah, itu sebuah positive punishment. Meskipun it's a bad thing ya, it's a negative thing,
tapi tetap disebut sebagai positive punishment karena anak-anaknya diberi sesuatu, dikasih tugas, dikasih kerjaan, itu adalah positive punishment. Sementara negative punishment karena mereka melanggar apa, lalu sesuatu diambil dari mereka. Misalnya di kelas main HP, HP-nya disita. Terus misalnya tidak mengerjakan PR, nilainya dikurangi. Gitu ya. So, it's as simple as that. So, positive punishment, judulnya positive punishment, tapi efeknya bisa negatif. Judulnya negative punishment, tapi efeknya bisa positif. Karena yang menentukan the effect of the punishment itu bukan formnya. Kalau positive and negative punishment di sini kan bentuknya, formnya. Jadi bukan itu yang menentukan. Yang menentukan adalah ini. If you want to make sure that the punishment you apply to your students itu berefek baik, ada syarat-syaratnya. First, you need to make sure punishment-nya tidak berbentuk violence, tidak abusive, tidak bullying. Kalau tadi ada anak ngomong kata-kata yang tidak sopan lalu mulutnya dipukul, that's violence, that's abusive. Jadi tidak boleh dilakukan. Efeknya pasti buruk. Itu yang pertama. The second one, sesuai kadar kesalahannya. Misal, ada anak tidak mengerjakan PR, lalu kamu tambah PR-nya. Nah, ditambah PR itu kan bentuk positive punishment ya, because they are given something. Tapi PR yang ditambah adalah mereka harus menghafal 1000 vocabulary in English. Itu seimbang tidak? Itu tidak seimbang. Itu berlebihan. Ya, karena ya kan cuma mungkin PR-nya cuma 10 soal. Karena tidak mengerjakan, konsekuensinya namanya 1000. Wah, itu berarti kan 100 kali lipatnya. Kalau misalnya gini, mungkin bisa dibilang fair. Mereka tidak mengerjakan PR. Lalu, karena tidak mengerjakan PR, maka nilainya dikurangi sedikit 5 poin atau 3 poin. Itu oke. Atau karena tidak mengerjakan PR, maka PR-nya ditambah jadi 20. Nah, itu masih oke. Masih relevan, masih fair, seimbang, sesuai dengan kadar kesalahannya. And then the third one, make sure that the punishment is relevant dengan konteks kesalahannya atau situasi dari siswa tersebut. Contoh, kemarin Thomas coret-coret pintu. Hukumannya apa? Konsekuensinya apa? Dia disuruh bersih-bersih. Disuruh bersih-bersih, membersihkan tulisan yang ada di pintu itu. Relevan kan? Kemudian dia tidak boleh istirahat. Nah, tapi ketika tidak boleh istirahat, dia tidak dibiarkan. Kalau dibiarkan, diam di dalam kelas yang ada, dia akan marah. Karena mungkin bosan. Instead of letting him be by himself, ketika recess, ketika istirahat yang dia tidak boleh keluar, Mr. Cohen mengajak Thomas untuk latihan membaca. Nah, latihan membaca ini juga adalah bentuk dari positive punishment yang diberikan ke Thomas. Dan ini relevan. Kenapa relevan? Karena at that time, Thomas itu tidak suka membaca. Belum lancar membacanya. Lalu hukumannya latihan membaca. Jadi ini relevan dengan kondisi Thomas saat itu. Dengan kebutuhan dia. Oke? Terus misalnya gini, kira-kira menurut kalian relevan tidak jika ada anak misalnya datang terlambat nih. Datang terlambat 10 menit, lalu hukumannya adalah disuruh berdiri di depan, di tengah lapangan, menghadap tiang bendera, lalu hormat selama 1 jam. Ini tidak relevan. Nggak ada hubungannya terlambat dengan hormat ke bendera. Atau misalnya itu tadi dia terlambat, lalu hukumannya si anak tersebut disuruh menulis berulang-ulang sampai sebuku. Saya tidak akan terlambat lagi, saya berjanji tidak akan terlambat lagi sampai sebuku berhalaman-halaman.
pertama itu tidak sesuai kadar kesalahannya ya. Karena terlambatnya 10 menit nulisnya menghabiskan waktunya terlalu banyak, bisa sampai 3 jam. Lalu tidak relevan dengan konteks kesalahannya. Kesalahannya terlambat, hukumannya menulis. Apalagi kepada anak SMA yang tidak sedang belajar menulis kan ya. Jadi itu tidak relevan. Oke, jadi misalnya kesalahannya tidak mengerjakan PR bahasa Inggris, ya hukumannya atau misalnya gini, dalam pelajaran bahasa Inggris ketika lagi pembelajaran dia main HP, HP-nya bukan dipakai untuk learning activity tapi untuk main game. Lalu hukumannya dia disuruh membuat essay pendek tentang HP, tentang bad impact of smartphones misalnya. Itu masih relevan karena dalam pelajaran bahasa Inggris mereka disuruh nulis essay pendek dalam bahasa Inggris dan tentang HP yang menjadi kesalahan dia. Itu relevan. Selanjutnya adalah make sure that the punishment tidak mempermalukan siswa. Kalau kayak tadi ya, anak terlambat disuruh berdiri di tengah lapangan, yang lain udah mulai belajar, dia disuruh berdiri di tengah lapangan sampai 1 jam. Itu mempermalukan, because then everyone learning in the classroom akan melihat bahwa dia melakukan kesalahan. Tidak boleh mempermalukan siswa, karena yang ada dia akan dendam, marah pada gurunya. Merasa dipermalukan. Selanjutnya, make sure that the punishment you apply has educational and learning values. Contohnya yang dicontohkan Mr. Cohen itu, learning value-nya apa? Ya, kan dia belajar membaca, jadi ada learning value-nya. Atau tadi itu, dalam pelajaran bahasa Inggris, dia main game di HP, lalu hukumnya disuruh bikin essay tentang bad impact of smartphones. Nah, itu ada learning value-nya, ada educational value-nya. Lalu dia coret-coret pintu, disuruh bersihin pintu, ya itu ada educational value-nya. Karena kan mengajarkan rasa tanggung jawab, kemudian mengajarkan tentang life skill, bersih-bersih itu kan life skill. Ya. Lalu pastikan hukumannya bermanfaat. Ya. Menghukum bersihin kamar mandi bisa bermanfaat, tapi pastikan itu relevan dengan kesalahannya dan tidak berlebihan gitu. Last but not least, make sure that the student realize that they did something wrong and they have to face the consequences. Kalau mereka tidak paham bahwa yang dilakukan itu salah, mereka tidak mengerti kenapa harus dihukum seperti itu, ya they will not stop doing the bad things, stop doing the undesired behavior-nya saat itu aja. Selanjutnya mungkin bisa diulang lagi. Okay? So please keep this 7 points in mind when you become a teacher and you want to apply some punishments to your students. Jadi, is punishment a bad thing? Kalau tidak sesuai dengan syarat-syarat ini, yes, of course, it's a bad thing. But it can be a good thing kalau bisa memberikan inspirasi kepada anak-anaknya, tidak membuat mereka mendendam juga. Oke, nah, sehubungan dengan disiplin of your students, you can make something called class contract. Yang isi class contract-nya adalah kesepakatan tentang hak dan kewajiban siswa dan guru dalam kelas. Bisa dalam bentuk reinforcement dan punishment. Contohnya, anyone who gets 100 on the test will get ice cream. Anyone who can answer teacher's questions will get a star. Nah, please pay attention to the first one. Yang dapat 100 di tes akan mendapatkan es krim. You have to be careful when applying rewards, when applying positive punishment. Seperti yang tadi sudah dibahas ya, positive punishment itu kalau tangible ada wujudnya seperti ice cream ini dan stars, intangible itu tidak ada wujudnya seperti compliments. Nah, both are okay to be given,
Tapi lebih baik diperbanyak itu yang intangible reward seperti thumbs up, compliments, lalu senyuman, high five, gitu ya. Yang tadi bisa dibawa pulang itu tadi, lebih baik itu diperbanyak. Kenapa? Yang pertama, it's cheaper, lebih murah. Jangan sampai gaji kamu, honor kamu sebagai guru habis untuk membelikan hadiah murid-murid, memberikan reward murid-murid. Yang kedua, kalau terlalu sering memberikan reward, memberikan positive punishment, itu bisa membuat mereka jadi addicted to the reward. At one point, they may not want to do something if you don't give them reward. Karena mungkin main game dapat coklat, main game dapat es krim, main game doang, apa namanya? It's just weekly activities udah dapat reward. Apalagi kalau sesuatu yang besar seperti UTS atau UAS. That's why if you want to give them positive reinforcement dalam bentuk tangible reward, sebaiknya itu sesuatu yang cukup besar. Misalnya lomba, siapa yang berhasil mengirimkan naskahnya ke lomba atau mengirimkan karangannya ke majalah dan diterbitkan nanti dapat reward. Nah, itu boleh. Karena it's not easy. Don't give rewards on something too easy. Boleh reward tapi intangible reward saja. Seperti pelukan atau ucapan. Congratulations, selamat ya, sudah berhasil menerbitkan tulisannya di majalah. Nah, seperti itu. Oke, nah ini poin-poin yang ada bisa di dalam class contract. Negative reinforcement, nah anyone who gets 100 on the test does not have to do the homework. Yang ulangan harian dapat 100, tidak perlu mengerjakan PR minggu itu. Positive punishment-nya, anyone who does not do their homework gets an additional task. Kemudian negative punishment-nya, anyone who plays with their phone during the class has to hand in their phone to the teacher. Disita HP-nya. Alright. Well, there is one more about this. We are going to talk about this later at the beginning of our meeting. So please make sure to have watched this video before we start the lesson. And when you have finished watching until this end, post a sticker of love. Post a sticker of love. Tidak boleh emoticon yang lain, tidak boleh stiker happy, sedih, atau apa, tapi harus love. Cuman variasinya bebas. Harus stiker love. Nah, yang mengirimnya bukan stiker love, berarti tidak menonton sampai terakhir. Alright, everyone. Thank you very much. See you in the class.